Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Shulinta Pangesti dan di sini akan mencoba untuk menjelaskan tentang multiple intelligences. Multiple intelligences dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik atau verbal. Kecerdasan linguistik atau verbal disebut juga dengan kecerdasan bahasa. Biasanya orang-orang yang unggul dalam kecerdasan linguistik atau verbalnya itu cakap dalam hal-hal seperti mengarang cerita atau pelajaran yang berkaitan dengan membaca dan menulis, serta memiliki daya ingat atau memori yang kuat. Kedua itu ada kecerdasan logika, yakni kemampuan dalam berpikir secara logika dan berhitung. Orang-orang yang memiliki kecerdasan logikanya tinggi itu mencerminkan sikap-sikap senang berhitung, keahlian analisis yang mendalam, kemudian dia cakap dalam pelajaran atau segala hal yang berkaitan dengan angka dan dapat memecahkan masalah secara logis. Yang ketiga ada kecerdasan spasial atau visual. Kecerdasan spasial atau visual merupakan kemampuan dalam mengekspresikan dirinya melalui dunia visual dan ruang. Biasanya orang-orang yang kecerdasan spasial atau visualnya tinggi itu karakteristik mereka seperti senang melukis, cakap dalam membaca grafik, peta ataupun dena, kemudian membayangkan sesuatu atau berimajinasi sesuatu dengan gambar hingga bentuk-bentuk. Nah, tokoh-tokoh yang tinggi dalam kecerdasan spasial atau visualnya ada Vincent van Gogh dan para arsitektur. Yang keempat, kecerdasan kinestetika. Kecerdasan kinestetika yaitu kemampuan dalam fisik atau tubuh. Ciri-cirinya yang pandai berolahraga. Mereka itu dapat menyelaraskan atau mengkoordinasi tubuhnya dengan baik seperti antara gerakan tangan, gerakan kaki. Kemudian ekspresif dalam gaya bahasa tubuh. Nah, di sini ada ditampilkan ilustrasi atau gambar-gambar yang mereka unggul dalam kecerdasan kinestetika, yaitu para atlet. Kemudian ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan atau keahlian dalam seni musik. Karakteristiknya jiwa bermusiknya tinggi, familiar dengan nada, senang bernyanyi. Mereka juga dapat memainkan alat-alat musik tertentu. Kemudian yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan bersosialisasi yang tinggi dan peka terhadap sekitar. Ciri-ciri atau karakteristik orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonalnya tinggi, mereka itu biasanya aktif dalam berorganisasi, senang berdiskusi, banyak teman, hingga sosial butterfly. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Jika tadi kecerdasan interpersonal itu lebih kepada kemampuan sosial mereka atau kemampuan interaksi mereka, kalau kecerdasan intrapersonal ini lebih ke diri sendiri atau self. Kecerdasan intrapersonal ini kemampuan dalam pengendalian diri yang baik dan mengenal siapa saya. Ciri-cirinya seperti menyukai waktu me time, kontrol diri yang baik, bahkan sampai tahu kelebihan dan kelemahan diri sendiri, serta rencana masa depan atau rencana mereka yang mendatang itu terarah dengan baik. Terakhir ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ialah kemampuan atau keahlian yang berkaitan dengan alam dan hewan. Sikap-sikap yang mencerminkan atau menunjukkan bahwa kecerdasan naturalisnya ini tinggi, seperti mencintai lingkungan, tidak kesulitan dalam membedakan spesies atau jenis-jenis tertentu dari hewan, baik hewan atau tumbuhan. Kemudian adanya ketertarikan terhadap tumbuhan, hewan, dan alam. Perlu diperhatikan poin-poin penting dari teori multiple intelligence ini. Yang pertama,
Semua orang memiliki 8 kecerdasan. Yang membedakannya itu hanya tingkatan dari kecerdasan itu sendiri atau ukuran kadarnya. Misal, peserta didik A, kecerdasan spasial atau visualnya tinggi, sedangkan kecerdasan logikanya ini kurang baik atau berada di menengah hingga rendah. Yang kedua, banyak cara dalam mengekspresikan kecerdasan dan kecerdasan itu dapat dikembangkan. Seperti yang tadi telah dicontohkan bahwa peserta didik A ini kecerdasan logikanya itu tidak terlalu baik atau berada menengah hingga rendah. Jadi, ia sering melakukan pelatihan-pelatihan atau melakukan pengayaan sehingga kecerdasan logikanya ini semakin membaik atau setidaknya ada perubahan. Kemudian banyak cara dalam mengekspresikan kecerdasan. Misalnya itu di kecerdasan linguistik atau verbal. Seseorang yang kecerdasan linguistiknya itu bisa atau dapat pandai dalam menulis, tetapi mereka tidak pandai dalam berbicara ataupun bercerita. Kemudian yang terakhir itu poin ketiga, bahwa kecerdasan umumnya bekerja secara bersamaan. Misalnya ketika seorang guru yang tengah menjelaskan materi kepada para anak murid, itu ya minimal kecerdasan yang sedang bekerja ada dua, kecerdasan interpersonal dan linguistik. Kecerdasan linguistiknya dilihat dari bagaimana guru tersebut mencoba untuk mentransferkan ilmu atau memberi materi pelajaran dengan mengekspresikan dirinya melalui kata-kata atau penjelasannya. Kecerdasan interpersonal sendiri, ketika guru itu sedang menjelaskan, maka secara sadar atau tidak sadar ia juga sedang menganalisis para murid yang tengah mendengarkan penjelasan guru tersebut, apakah penjelasannya tidak menarik sehingga bosan dan malas untuk didengarkan, seperti itu.